قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم في الدارين آمين من كتاب بداية الهداية إلى أن قال وأما اللسان فإنما خلق لك لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Beliau Imam Ghazali mengatakan wa ammal lisan, adapun lisan, fa innama khuliqa, sesungguhnya diciptakan, laka untukmu, litukthira bihi dzikrallah, untuk engkau memperbanyak dengannya berzikir kepada Allah Ta'ala, wa tilawata kitabihi, dan untuk engkau memperbanyak bertilawah, membaca kitabihi, kitab Allah, Al-Quran, wa tursyida bihi khalqallah, dan engkau utursyid, dan engkau membimbing bihi, dengannya, dengan lisan, khalqallah, makhluk-makhluk Allah, ila tariqihi, menuju ke jalannya Allah, wa tudhhir bihi ma fi dhamirik, dan engkau memperlihatkan bihi, dengannya, ma fi dhamirika, apa-apa yang ada dalam hatimu, min hajati dinik, daripada hajat-hajat agamamu, wa dunyaka, dan duniamu. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan lisan salah satu anggota penting dalam tubuh kita. Diberitahukan kepada kita tugasnya apa sih? Sesungguhnya diciptakannya lisan kita untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhkur rabbaka katsiran udhkur. Nah, udhkurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Allah perintahkan untuk memperbanyak. Setiap ibadah Allah perintahkan, aqimus shalah wa atuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini perintah-perintah, tapi enggak ada perintah yang ada lafadznya untuk memperbanyak seperti zikrullah. Ya. Zikrullah ada. Perbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikrullah, dan itu menghidupkan hati. Orang yang berzikir dan banyak berzikir kepada Allah dengan lisannya menghidupkan hatinya. Berzikir pertama dengan lisan, kedua nanti digabungkan lisan kita dengan hati kita, usahakan untuk hadir, dan nanti cahaya tersebut nanti akan tertanam di dalam hati karena banyaknya kita berzikir kepada Allah. Nah, tugasnya lisan itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah dengan mengucap apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Banyak itu. Terus wa tilawat kitabihi. Tugas utamanya juga adalah untuk bertilawah, membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus punya waktu untuk tilawatul Quran. Jangan sampai dalam satu hari, satu malam kita nggak punya waktu sama sekali untuk tilawatul Quran. Atur. Harus bisa. Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Cari waktu yang kira-kira kita renggang kapan. Ya, kalau rekomendasinya sih paling enak setelah sholat subuh. Biasanya itu waktu kita kosong. Yang mau kerja, yang sekolah, yang punya kegiatan apa-apa, biasa habis sholat subuh kosong. Ya, kalau enggak dia memang tidur, kalau enggak dia cuman sibuk aja dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau kita bisa sholat subuh, bangun, berjamaah, sholat di masjid. Setelah sholat kita usahakan baca zikir yang diriwayatkan untuk dibaca di pagi hari. Setelah itu baca Al-Quran 2 lembar, 3 lembar. Istiqomah, khatam.
Ya, perbanyak zikir. Walaupun harusnya tugasnya malah ini memperbanyak tilawah, memperbanyak daripada tilawatul Quran. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa nih tilawatul Quran, kadang kita repot, seringnya di mobil. Lah itu baca Quran di mobil. Bikin setiap ini hafalnya apa Al-Quran? Juz amma. Oh belum hafal juz amma. Tapi wadduha ke bawah. Belum hafal juga wadduha ke bawah. Tapi qul huwallahu ahad ini hafal. Hafal. Udah baca tuh qul huwallahu. Di jalan dah. Nih pokoknya Anas setiap jalan dari sini sampai kantor qul huwallahu ahad harus dibaca. Kalau bisa megang tasbih yang elektrik apa aja sarana. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi lisan enggak boleh diem. Yang namanya tasbih atau ya tasbih seperti itu, alat-alat seperti itu sarana untuk mengingatkan kita agar kita tidak lupa. Kalau ada di tangan kan jadi ingat kita. Oh iya, belum baca. Zikrullah, baca zikir kepada Allah SWT. Jangan malu, jangan gengsi, tapi juga jangan sombong. Artinya jangan pamer. Biar orang liatin. Itu riya, enggak boleh. Ya bukan untuk dilihat orang. Tapi untuk mengingatkan diri kita, iya, saya mau ngingetin diri. Saya nggak perlu orang. Orang lihat nggak lihat terserah orang, nggak peduli. Kita mau banyak berzikir kepada Allah. Itu tugas lisan kita. Dan bertilawah, membaca Al-Quran. Terus tugasnya apa? Wa tursyid bihi khalqallah ta'ala ila tariqihi, termasuk tugasnya adalah membimbing hamba-hamba Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amr ma'ruf nahi mungkar artinya. Membimbing hamba Allah ke jalan Allah artinya mengajak daripada kebaikan dan melarang terhadap kemungkaran. Tulisan tugasnya diciptakan untuk begitu aslinya. Terus apa lagi? Setelah itu tugas yang umum, kata beliau, tudhhir bihi ma fi dhamirik, engkau memperlihatkan dengannya, dengan lisan apa yang ada dalam benakmu. Di hatimu ada sesuatu nih, ente perlu sesuatu, mau makan, mau minum, mau beli, pakai apa? Pakai lisan. Ya? Maka itu tugasnya juga adalah memperlihatkan atau menunjukkan apa yang ada dalam batinmu untuk hajat-hajat agama ya, atau hajat dunia. Hajat agama seperti apa? Ya baca Al-Quran, atau meminta, bertanya kepada yang alim ya. Bertanya pakai apa? Pakai lisan. Atau untuk membeli hajat-hajat dunia kita. Untuk beli makan, beli minum, untuk bekerja. Itu tugasnya juga. Kata beliau, فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَهُ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ, maka apabila ista'maltahu, engkau menggunakannya, fi ghairi ma khuliqalah, pada sesuatu yang bukan tugasnya atau diciptakannya untuknya, bukan tugasnya maksudnya, faqad kafarta ni'matallah, maka engkau sudah kafir terhadap nikmat Allah, kufur nikmat, mengingkari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat lisan. Nanti apa saja yang perlu kita hindari daripada lisan kita, nanti ada disebutin nanti. Beliau akan sebutkan. Ini urusan lisan panjang beliau. Agak panjang karena memang berat. Maka kata beliau, wa huwa aghlab a'dha'ika 'alaik, wa huwa, dan dia itu yaitu lisan, aghlab paling berat-beratnya, a'dha'ika anggota tubuhmu, 'alaika terhadapmu. Wa 'ala sairil khalq, dan kepada orang-orang semuanya. Begitu paling berat jaga mulut. Subhanallah. Padahal mulut apa urusannya? Iya, paling susah. Paling susah ditahan. Wala yukabbun nas, dan tidaklah yukab dibuang atau dilempar dengan kepalanya. Ya, ya dilempar tapi dari kepala dulu. Yukab an-nas, orang-orang, finnar, di dalam neraka, ala manakhirihim, di atas hidung mereka, artinya tungkerep gitu ya. Dilemparnya itu kepala duluan. Ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka. Manakhir minkhar, yaitu hidung. Illa, kecuali hasaid alsinatihim. Hasaid hasil yang dihasilkan atau hasil alsinatihim, lisan-lisan mereka. Dan itu sesuai dengan hadisnya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ketika mengajarkan Sayyidina Mu'ad, ya Rasulullah,
Adullani ala amal, kata Rasulullah. Islam, salat, puasa, ini semuanya bagus, jihad. Apakah engkau mau aku ajarkan semua yang bisa memegang semua itu? Engkau dapatin semua kebaikan itu. Iya harus. Kuffa alaika hadza. Jaga lisanmu. Jaga mulutmu. Kata dia, heran dia. Apa urusan ini sholat, ini ibadah? Banyak-banyak kok jadi ujungnya suruh pegang lisan. Emang kita ini masuk ke neraka gara-gara lisan ya Rasulullah? Kata Nabi, takilat ke ummuk ya Mu'ad. Ibumu bisa nangis kalau engkau seperti itu ya Mu'ad. Itu kalimat. Artinya nggak benar itu pahamnya gitu. Teguran. Takilat ka ummuka ya Mu'ad wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Nanti nggak tahu paling banyak orang-orang dimasukkan ke dalam neraka dengan cara seperti itu, artinya cara dengan cara yang hina. Itu artinya dimasukkan begitu. Illa hasaid alsinatihim, kecuali sebab hasil dari lisan mereka. Ya, itu bahaya lisan ini. Qala fastadhir alaihi bi ghayati quwwatik, fastadhir alaihi, maka lawanlah dia. Istidhar maksudnya melawan. Lawanlah dia lisan bi ghayati quwwatik, dengan seluruh kekuatanmu. Hatta sehingga engkau la yakubbak, sehingga tidaklah menyebabkan dia melemparkanmu fi ga'ri jahannam, dalam neraka jahanam. Fafil khabari, dalam suatu khabar, dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi ga'ri jahannam 70 kharifa. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara, mengucap dengan suatu kalimat, suatu ucapan, liyudhika biha ashabah, untuk membuat tertawa teman-temannya. Fayahwi biha, maka dia dengan sebab ucapan tersebut, yahwi, dia itu terjerumus atau masuk, biha dengannya, dengan kalimat tersebut, dengan ucapan tersebut, fi ga'ri jahannam, di dalam lubuk atau dalam daripada neraka jahannam, 70 kharifa, 70 tahun. Nyungsrupnya 70 tahun, nggak nyampe-nyampe. Artinya, ya nggak sampai 70 tahun tuh jalan terus nyungsrup. Gara-gara satu ucapan yang tujuannya untuk membuat tertawa temannya, tetapi dengan ucapan yang haram artinya. Ya, yang dimaksud di sini, seseorang berbicara ucapan yang haram, yang dosa, yang nggak boleh dia ucap, tapi lucu, membuat lucu teman-temannya, tawa sama teman-teman. Iya, tapi dengan ucapan itu dia terjerumus masuk ke dalam neraka 70 kharif. Bisa begitu. Hati-hati. Baik. Ruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu qutila, bahwasanya qutila, terbunuh, syahid, seorang yang syahid, orang yang di dalam peperangan, meninggal peperangan, syahid. Fil ma'rakah, dalam peperangan. Ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya. Faqala qailun, maka berkata seseorang, hani'an lahul jannah, beruntung ya, hani'an, beruntung ya dia, lahu, kepadanya, al jannah, sorga, beruntung ya dapat sorga, beruntung orang tersebut mendapatkan sorga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut main menghakimi, artinya memvonis orang, oh ini sorga nih, untung dia dapat sorga, maka Rasulullah mengatakan, umayudrik, Rasulullah mengatakan, menegur orang tersebut, umayudrik, dari mana engkau tahu? Ya. Dari mana engkau tahu? La'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni. La'allahu, barangkali saja dia pernah berucap, kana yatakallam, dia pernah berbicara, fi ma la ya'ni, sesuatu yang enggak perlu dia ucapkan. Ataupun dia itu pernah apa? Yabkhalu bima la yughni, atau dia pelit, tidak mau mengeluarkan bima la yughni, yang enggak bisa mencukupi atau yang tidak dibutuhkan olehnya. Artinya apa? Pertama, teguran dari Nabi bahwa enggak boleh seseorang memvonis seseorang masuk surga. Enggak boleh. Nanti siapa? Nanti bukan Nabi. Kalau Nabi yang bilang, ya enggak apa-apa, dia yang tahu. Ya.
Dia dapat kabar dari Allah SWT. Kalau kita nggak tahu, terus walaupun dia mati syahid terus gimana? Kita hanya meminta mudah-mudahan Allah terima amalan, mudah-mudahan masuk digabul amalan. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau memvonis seseorang tidak boleh, jangan vonis seseorang neraka ataupun surga, ya, karena bukan di tangan kita. Tapi kita berharap insya Allah amalan ini diterima di sisi Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Ya nggak apa-apa. Baik, Rasulullah mengatakan penyebabnya apa ya Rasulullah? Barangkali aja dia pernah berbicara sesuatu ucapan yang nggak bermanfaat, nggak perlu, bisa menghalangi syahadahnya dia, bisa menghalangi surganya dia, gara-gara ucapan. Maka hati-hati, bukan sembarangan. Ini lisan saghirun jurmuhu kabirun jirmuh. Saghirun jurmuhu kabirun jirmuh. Terbalik. Saghirun jirmuhu. Jirm itu artinya bentuknya kecil. Kabirun jurmuh, kasusnya bisa besar. Ya. Seseorang bisa menetapkan seseorang bisa mati gara-gara lisan. Iya nggak? Ya, kalau syahadat zur, misalnya dia itu bersumpah bersaksi palsu, yang fulan yang membunuh fulan. Iya, saya bersumpah. Fulan membunuh fulan. Dibunuh orang gara-gara apa? Lisan doang. Ya, bahaya itu. Seorang bisa tahu agama, bisa tahu masuk jalan menuju surga dengan lisan, bisa masuk neraka juga dengan lisan. Diajak perbuatan yang nggak benar gara-gara lisan. Bahaya. Kecil memang, tetapi paling berat. Makanya lisan ini sama Allah SWT dalam hikmah ditaruh di belakang dua penjagaan, gigi dan bibir. Kalau yang lain enggak. Kalau telinga nggak ada, terbuka. Ya. Kalau mata masih bisa tertutup. Satu. Tapi kalau lisan, dua yang jagain. Rem. Pikir dulu apa yang dia mau ngomong. Bener apa enggak? Layak apa enggak? Makanya orang kalau sudah banyak berpikir seperti itu, pasti ucapannya sedikit. Ucapannya sedikit. Nggak berani bicara banyak. Kenapa? Takut. Bicara nanti salah. Tinggal bener. Tanggung jawab sisi Allah SWT.